Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mara'an sami'a minna haditsan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairahu, amma ba'du. Pemirsa sekalian, marilah kita sama-sama belajar satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tertulis dalam sebuah kitab hadis Al-Jami'us Shaghir karangan Imam Suyuti, hadis nomor 1453. Dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa yang berbunyi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan dari amal yang tidak diangkat, dan dari doa yang tidak didengar. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Ibnu Hibban, dan Hakim dari Anas. Status hadis ini sahih. Ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak diizinkan untuk dipelajari oleh syariat, atau ilmu yang tidak disertai amal, atau ilmu yang tidak menimbulkan akhlak yang terpuji. Ilmu didahulukan karena amal yang tanpa ilmu akan sesat. Amal tidak diangkat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, misalnya karena amal tersebut tidak ikhlas atau karena bercampur dengan riya. Kita perlu mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari ilmu yang tidak bermanfaat, karena ilmu apabila tidak bermanfaat akan menyebabkan kerugian bagi pemiliknya. Amal apabila tidak diterima maka akan ditolak dan menyebabkan pelakunya dimurkai. Doa apabila tidak diterima maka menunjukkan ada sesuatu yang tidak beres dalam hati orang yang berdoa. Kita ulangi doa yang diajarkan Rasulullah. Jadi doa ini merupakan doa perlindungan supaya kita terbebas dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat dan terbebas dari amal-amal yang tidak diangkat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dari doa-doa yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa tersebut adalah Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan dari amal yang tidak diangkat, dan dari doa yang tidak didengar. Jadi pemirsa sekalian, saya kira doa ini merupakan salah satu doa yang sangat masyhur di kalangan umat Islam. Bahkan bisa dibilang hampir setiap umat Islam mungkin tahu dan hafal doa ini, yaitu Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma. Udah gitu riwayatnya sahih lagi, sehingga akan ada bakalan yang mentoif-toifkan. Nah, pasangannya biasanya dengan doa yang Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kemudian Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Di sini dijelaskan ilmu tentu.
tentu dapat kita pahami bahwa ilmu itu bisa dikelompokkan menjadi dua hal. Satu, ilmu yang bermanfaat atau ilmu yang dimanfaatkan oleh pemiliknya. Yang kedua, ilmu yang tidak bermanfaat atau ilmu yang tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya. Tentu kita sama-sama maklum, kira-kira contohnya yang paling mudah beginilah. Kita itu terkadang dari kecil sekolah SD belajar banyak disiplin ilmu, mulai dari bahasa Indonesia, matematika, IPS, keterampilan dan lain-lain. Naik lagi ke SMP atau sanawiyah sama belajar banyak ilmu, misalnya ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, biologi, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab di SMP dan MTS. Kemudian naik lagi kita belajar di sekolah menengah atas, SMA atau SMK atau aliyah atau bahasa apalagi namanya, juga banyak ilmu yang lebih spesifik, yang lebih luas, yang lebih tinggi lagi. Kemudian setelah itu kita belajar lagi di perguruan tinggi, di perkuliahan S1 lebih luas lagi, lebih spesifik lagi. Kita belajar tentang ilmu pendidikan, ilmu agama, ilmu sosial, ilmu politik, bahkan ilmu perang, bahkan ilmu cara membunuh orang dan lain-lain sehingga kita mendapatkan gelar S1. Belum cukup kita belajar lagi ilmu manajemen, ilmu ekonomi dan lain lagi sehingga mendapat gelar S2. Belum cukup lagi kita belajar di S3 jadi dokter. Belum cukup lagi kita belajar lagi menjadi profesor. Nah, dari jenjang ilmu mulai SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, profesor yang ditempuh bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, terkadang semuanya itu hanya berapa persen yang kita amalkan di dalam hidup kita. Hal tersebut baik, menuntut ilmu dari SD sampai jadi profesor baik dan sangat baik, bahkan merupakan keharusan bagi setiap orang. Bagi sebagian orang mungkin itu bukan kewajiban, bagi sebagian yang lain hanya sunnah saja. Itu sangat baik. Tetapi ingat, pilihannya dua. Setelah dia mendapatkan ilmu, pilihannya dua. Dia akan mendapatkan manfaat dan pahala yang banyak dari ilmu tersebut, dan yang kedua dia akan mendapatkan sebaliknya mendapatkan dosa dan siksa yang sangat banyak dari ilmu tersebut. Salah satu contoh tentu ilmu yang baik akan mendatangkan kemanfaatan barokah baginya apabila dia amalkan kemudian dia sebarkan kepada orang lain. Misalnya ilmu tentang keterampilan, yang belajar tentang ilmu keterampilan menjahit misalnya, diamalkan untuk menjahit baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain yang sifatnya sunnah Rasul, itu jelas berilmu yang bermanfaat bagi dia, bagi dirinya juga bagi orang lain. Misalnya dia bisa ilmu matematika, kemudian dia amal gunakan tuh ilmu matematikanya dan dia juga ajarkan kepada orang, itu ilmu yang bermanfaat. Tetapi kita mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita pelajari justru dengan cara meninggalkannya. Misalnya kita belajar ilmu ekonomi, di mana ilmu ekonomi tersebut mengajarkan kepada kita bagaimana caranya berhutang kepada bank-bank ribawi, atau bagaimana caranya meminjamkan uang dengan bunga berbunga sehingga berkembang. Nah, kalau ilmu-ilmu yang seperti itu justru kita mendapatkan manfaat dengan cara meninggalkannya. Kita meninggalkan jadi seorang rentenir, itulah ilmu kita bermanfaat. Setelah tahu, oh iya, kita misalnya belajar bagaimana cara membunuh orang dalam tanda petik, cara berperang misalnya. Nah, maka salah satu manfaatnya bukan mengamalkan untuk berperang, tetapi salah satu manfaatnya meninggalkan peperangan dalam kondisi aman tentunya kan.
Nah, jadi jelas ya, ilmu-ilmu itu ada yang dimanfaatkan, ada yang tidak dimanfaatkan. Nah, salah satu ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat adalah ilmu-ilmu yang dimanfaatkan. Sedangkan ilmu-ilmu yang tidak dimanfaatkan, maka itu merupakan sebagian, itu tidak semua. Jadi ada kalanya ilmu bermanfaat itu dengan cara meninggalkannya, dan ada kalanya ilmu bermanfaat dengan cara mengerjakannya. Contoh misalnya, orang-orang yang punya gelar mulai dari S1, S2, S3 dan profesor, itu kan tentu nanti di akhirat maupun di dunia dia akan dihisab. Dihisab bagaimana caranya Anda mendapatkan gelar S1, mendapatkan S2, S3. Kalau caranya benar, caranya halal, caranya legal, berarti lolos tuh dari hisab. Tapi kalau caranya hanya dengan menyogok, membayar, atau dengan cara tipu-tipu membeli gelar, caranya itu sudah salah, dosa, dan siap-siap aja mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makin banyak gelar itu kemungkinannya dua, dia akan menerima manfaat dari gelar-gelar tersebut, dan sebaliknya dia akan mendapatkan siksa dari gelar-gelar tersebut. Tapi bermanfaat atau tidak bermanfaat, proses mencari ilmu-ilmu yang baik, ilmu-ilmu yang dianjurkan oleh syariat itu merupakan proses yang baik. Sebagian Anda mungkin dulu waktu kecil punya cita-cita, punya keinginan untuk menjadi orang yang gelarnya panjang, kiai, haji, profesor, doktor, MA, MPD, dan sebagainya dulu. Nah, tetapi setelah Anda dewasa kemudian sampai pada suatu kesadaran, alhamdulillah ya Allah, ternyata nama saya bersih, tidak ada ember-embernya gelar apapun, sehingga hisabnya pun akan lebih ringan. Kenapa? Oh iya, tentu kalau orang yang punya gelar kiai haji akan dihisab bermanfaat atau tidak gelarnya tersebut, memberikan efek positif bagi dirinya dan masyarakatnya atau tidak gelar kiai haji tersebut. Atau orang-orang yang punya gelar S1, S2, S3 pun akan dihisab bermanfaat atau tidak gelar-gelar tersebut, atau justru sebaliknya hanya untuk gagayaan saja. Tambah gelar S1 sudah menjadi orang yang sombong angkuh, tambah gelar S2 tambah sombong, tambah angkuh lagi, apalagi S3 udah tambah sama abul. Nah, itu contoh ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, sehingga akan mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang tersebut. Tentu tidak hanya pada ilmu-ilmu umum, pada ilmu-ilmu agama pun seperti itu. Jika ilmu yang tidak diamalkan, maka dia bisa jadi alaihi, ilmu justru memberatkan pemiliknya. Jadi dianjurkan kalau kita mempelajari ilmu apapun, walaupun hanya sekali, maka amalkanlah. Supaya apa? Supaya kita termasuk kelompok orang-orang yang sudah mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Contoh ini, contoh kita sama-sama sedang belajar satu doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Nah, ini mendengarkannya saja merupakan suatu kebaikan, apalagi menghafalkannya itu tambah kebaikan lagi. Setelah hafal kemudian diajarkan kepada anak-anak kita, diajarkan kepada orang lain, itu bukan suatu kebaikan juga, pahala tidak terhingga. Oke? Nah, itu. Nah, salah satu pahala yang mungkin diterima oleh orang-orang yang mendengarkan hadis kemudian menyebarkannya, yaitu dia akan menjadi orang yang bercahaya baik di bumi maupun di akhirat, akan mendapatkan kesehatan lahir dan batin baik di bumi maupun baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Tetapi setelah hafal, nah ini nih kira-kira setelah hafal doa ini suka dibaca atau tidak? Kalau dia suka membacanya, berarti ilmu yang dipelajari tentang doa ini terus memberikan manfaat. Dibaca sekali, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma, dapat tuh pahala 1 kali, 10 kali, 100 kali, 1000, terus serah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberi pahala kepada kita. Tetapi kalau
tidak dibaca, tidak diamalkan, maka kurang kemanfaatannya. Bahkan pada titik tertentu dia akan memberatkan kepada pemiliknya. Jelas ya, jadi Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Jadi ilmu itu ada dua, satu ilmu yang bermanfaat, kedua ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, ilmu yang tidak bermanfaat ini bisa jadi memberikan dampak yang negatif baik kepada diri kita sendiri, kepada orang sekitar kita maupun kepada orang lain. Oleh karena itu kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Selanjutnya wa amalin la yurfa, dan kita pun mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari amal-amal yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kita bisa memahami bahwa amal perbuatan itu ada dua, ada amal yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada amal yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, amal yang diterima oleh Allah itu amal yang seperti apa? Tentu itu hak prerogatif untuk menerima ibadah kita, untuk menerima amal atau perbuatan yang kita lakukan itu hak prerogatif Allah sepenuhnya. Tetapi bukan lewat Al-Qur'an, lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lewat lisan para ulama, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan beberapa kriteria kira-kira amal seperti apa yang akan Allah Subhanahu Wa Taala terima. Misalnya amal-amal yang ikhlas, amal yang dilakukan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena yang lain. Apa maksudnya amal yang ikhlas? Nah, kira-kira itu mudahnya ginilah, kalau kita beramal supaya diterima Allah. Kita tahu misalnya Allah menyuruh kita berdoa, kita tahu dalilnya. Oh, ud'uni astajib lakum. Oh, ini Allah memerintahkan kita berdoa, maka kita pun berdoa. Kan begitu. Itu jadi dasarnya karena perintah Allah, melakukannya pun sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulullah. Misalnya Allah memerintahkan kita untuk berdoa, maka kita pun melakukan doa, dan doa yang kita panjatkan itu sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Misalnya doa yang ini yang sedang kita pelajari, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Jadi perintahnya dari Allah, pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulullah. Berarti amal ini pun ditujukan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terjadi ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain. Misalnya karena hawa nafsu kita sendiri, kita pengen kaya, berdoa untuk kaya. Nah, itu kan mulainya saja sudah meragukan. Wa amalin la yurfa. Nah, amal-amal yang tidak ikhlas tersebut kemungkinan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hanya bisa berkata atau hanya bisa memahami bahwa kriteria amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini. A, B, C. Ikhlas misalnya. Kriteria amal yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala misalnya ada amal yang disertai riya atau dan lain-lain. Tetapi kembali kepada sifat Allah bahwa itu adalah hak prerogatif Allah untuk menerima atau menolak amal kita. Maksudnya gimana ya? Mungkin sebuah amal itu menurut pemahaman kita, menurut penilaian kita itu amal-amal itu pasti ditolak oleh Allah, tapi belum tentu. Karena apa? Karena persepsi kita terhadap suatu amal akan berbeda dengan dalam tanda petik persepsi Allah terhadap amal kita. Oleh karena itu lakukan saja perbuatan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulullah. Setelah itu serahkan kepada Allah, mau diterima alhamdulillah, enggak diterima juga itu merupakan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi singkatnya, kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal perbuatan kita itu diterima dan kita dijauhkan dari amal-amal yang sia-sia. Maksudnya sia-sia gimana? Contohnya begini,
Mungkin ada orang yang sepanjang hidupnya dia beramal. Beramal apa? Misalnya dia beramal mencari harta dunia lah. Sepanjang hidupnya siang, malam, pagi, sore, nggak ada putus-putusnya tuh. Tetapi karena amalnya itu tanpa niat yang ikhlas, misalnya amal perbuatannya itu tanpa didasari dengan ilmu yang benar misalnya, maka semua amal perbuatan itu sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon perlindungan supaya dijauhkan dari amal-amal seperti tadi itu. Yang kita inginkan kan kita misalnya mencari harta dari kecil sampai dewasa, pagi, siang, malam, sore tanpa berhenti, dan kita berharap amal tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bisa diterima? Ya, karena memenuhi kriteria untuk diterima oleh Allah. Misalnya amalan tersebut didasari dengan ilmu yang benar, mencari harta dengan niat yang benar, dengan jalan yang benar, disertai rasa yang ikhlas, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya tadi yang pertama kita mohon perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua kita berlindung dari amal-amal yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga kita mohon berlindung dari doa-doa yang tidak didengarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, doa itu pun ada dua, ada doa yang didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan ada doa yang tidak didengarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa-doa yang tidak didengarkan tentu doa-doa yang tidak memberikan manfaat kepada kita, dan doa-doa yang didengarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentu doa-doa yang akan memberikan manfaat kepada kita. Nah, maksudnya gimana? Nah, dari Al-Quran, dari Rasulullah, dan dari lisan para ulama kita tahu bahwa kriteria sebuah doa itu didengar atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala misalnya dilaksanakan dengan ikhlas, misalnya dilaksanakan berdoa untuk hal-hal yang baik. Nah, begini, ketika sebuah doa tidak didengarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin orang yang berdoa akan masa bodoh lah, yang penting saya berdoa bodoh amat, didengar atau tidak didengar terserah Allah. Mungkin itu sesuatu kelihatannya hal yang baik, tetapi apa? Tetapi tidak didengarnya sebuah doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengindikasikan bahwa di dalam diri seseorang yang berdoa ada sesuatu. Apa? Misalnya tuh seperti dalam sebuah cerita dikatakan ada seseorang yang berdoa pagi, siang, dan malam, tetapi doanya tidak didengar, doanya tidak dikabulkan, bahkan dicampakkan oleh Allah. Kenapa? Karena pakaian yang dipakainya haram misalnya, karena makanan yang dimakannya haram misalnya, kemudian kebetulan doa yang dipanjatkan itu doa-doa yang haram, misalnya doa mendoakan jahat kepada orang lain, itu. Nah, doanya mungkin taruhlah doanya bukan sesuatu, tetapi kondisi dia yang makan, minum, pakaian, tempat tinggal haram itu justru yang akan berbahaya bagi orang lain maupun bagi diri sendiri. Wa du'ain la yusma, di sini dijelaskan bahwa doa apabila tidak diterima maka menunjukkan ada sesuatu yang tidak beres di dalam hati orang yang berdoa. Tadi dalam diri yang bersifat fisik kelihatan ada sesuatu, di dalam diri kita yang kelihatan seperti dalam daging kita ada sesuatu darah yang haram, ada sesuatu daging yang haram. Kemudian di sini disebut dalam hati kita itu juga ada sesuatu. Misalnya, oh iya, secara fisik hati, ini hati yang bermakna fisik itu, yang dibangun dengan makanan yang haram, makanan kemudian dicerna oleh perut menjadi darah, menjadi energi, menjadi tenaga, kemudian dia masuk ke dalam hati. Jika dia haram, tentu si hati ini kepenginnya kepada sesuatu yang haram itu,
Maksudnya iya, dari mana makanan itu datang, ke situ pula kita kepingin. Misalnya makanan yang datang dari A, ya keinginan hati kita itu kepada si A. Nah, kalau diajak ke si B akan susah. Kenapa? Ya bukan berasal dari bukan berasal dari dia. Dalam sebuah cerita, sebuah daerah dikatakan bahwa hati kita itu selalu ada istilah apa ya? Ada sebuah setan yang jika divisualisasikan itu wujudnya seperti ular hitam yang selalu menempelkan mulutnya di dalam hati kita. Ketika kita berdoa atau ingat kepada Allah, maka si setan itu yang berkepala ular akan hilang, akan bersembunyi. Karena apa? Hati kita terang. Tetapi ketika kita lalai tidak berdoa misalnya, maka hati kita tuh langsung dimakan oleh tuh ular. Nah, itu menandakan kalau doa kita tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan ada sesuatu di dalam hati kita. Salah satu contoh sesuatunya itu ya tadi, tidak ikhlas misalnya, mendoakan doa-doa yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah. Mari kita ulangi, intinya pada hadis yang ke-1453 ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa tentang 3 hal. Yang pertama, berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, berlindung dari amal yang tidak diterima atau tidak diangkat. Dan yang ketiga, berlindung dari doa-doa yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca lagi supaya hafal. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari amal yang tidak diangkat, dan dari doa yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Ibnu Hibban dan Hakim. Dari Anas, status hadis ini sahih. Lalu kalau ada yang bertanya kapan doa ini dibaca, maka jawabannya bisa kapan saja, di mana saja, selama tidak ada larangan dari syariat. Syarat tentu seperti yang sering kita singgung bahwa intinya doa adalah seperti sebuah hadis, ana indal dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku bersama persangkaan hambaku selama dia mengingatku atau selama dia berdoa kepadaku. Jadi tujuan utama dari doa adalah supaya kita selalu berada dalam ridha Allah. Misalnya kita ingin bersama Allah, baca doa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Bagi para pelajar penuntut ilmu misalnya mau belajar, baca doa ini Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Bagi setiap orang yang mau melakukan sesuatu yang baik, maka baca doa ini Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Kemudian bagi setiap orang yang mau berdoa apapun doanya, mau munajat kepada Allah, maka bagus baca doa ini Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Saya kira semuanya sudah hafal, tinggal mengamalkannya, tinggal membaca ulang supaya update, supaya lebih semangat lagi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.